Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fathur Salim dari kelas Pendidikan Karakter. Di sini saya akan berbicara tentang etika pergaulan untuk memenuhi tugas besar atau kuliah Pendidikan Karakter. Yang pertama itu ada pengertian etika pergaulan ya. Nah, etika pergaulan itu pastinya berkaitan dengan moral. Nah, apa sih etika sendiri? Etika sendiri itu memiliki pengertian yaitu suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa etika itu sendiri itu mengatur setiap manusia itu untuk berperilaku baik, yaitu pasti dia bisa membedakan yang baik dan benar. Nah, jika adanya penyimpangan berarti dari situ moralnya terganggu. Selanjutnya ada etiket dalam pergaulan. Apa sih itu etiket? Etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan. Berbeda dengan etika, etika itu kan moral, kalau etika itu aturannya, aturan sopan santun dalam pergaulan. Nah, mengabaikan sopan santun sering menimbulkan perselisihan atau kesalahpahaman. Etiket merupakan sarana atau alat untuk kelancaran dalam pergaulan dan juga membantu dalam mencapai cita-cita kita. Nah, karena adanya etiket, kita itu bisa tahu tuh ada aturan-aturan sopan santun dalam pergaulan. Jadi kayak lewat depan orang yang lebih tua kita bisa berbicara permisi, terus membubuhkan badan seperti itu. Terus apa sih manfaat pergaulan? Yang pertama itu adalah membentuk karakter seseorang. Kalau biasanya orang-orang yang sering bergaul itu banyak temannya, terus juga mempunyai sikap yang masing-masing sih benernya. Kayak ada yang introvert atau yang extrovert, tapi biasanya extrovert sih, karena kan dia punya teman-temannya yang lumayan banyak juga. Terus juga ada mempengaruhi tingkah laku individu, entah itu positif atau negatif. Jadi dalam pergaulan itu pasti ada arahnya nih, arah yang positif atau negatif. Biasanya kalau negatif itu ya melakukan tindak kriminal seperti mencuri ataupun gangster dengan motifnya copet atau segala macam lah. Terus yang ketiga itu ada mengembangkan pola pikir individu. Pasti di setiap pergaulan itu pasti ada pembicaraan yang dibahas. Jadi pasti pola pikirnya juga pasti akan berkembang terus sih. Terus yang keempat itu ada meningkatkan rasa sosial terhadap sesama. Nah, yang keempat ini sangat penting karena dengan adanya pergaulan kita bisa mengerti satu sama lain gitu, membantu, terus juga menolong jika kesusahan. Nah, di sini tuh ada hambatan-hambatan pergaulan. Yang pertamanya itu ada kurangnya interaksi antara kelompok. Karena adanya kurang interaksi, terus kita juga nggak saling kenal nih. Nah, dari nggak saling kenal ini pasti ada kalau ada yang satu nggak senang pasti bakal berantemin gitu. Dan ini hambatan pertama. Terus yang kedua itu ada rasa takut. Nah, rasa takut itu bisa timbul dari dalam diri ataupun dari lingkungan sekitar. Biasanya kalau rasa takut itu kayak kita takut berbicara dengan dia karena pasti mikirnya itu ntar bikin sakit hati atau apa. Terus yang ketiga itu ada entosentrisme. Jadi entosentrisme ini kayak menilai kaum dia itu lebih tinggi lah, lebih derajatnya lebih tinggi daripada kaum lain. Sebagai contoh kayak orang tinggal di komplek A lebih tinggi daripada komplek B. Nah, kalau udah seperti ini tuh bisa menimbulkan bahaya. Contohnya aja kayak Nazi di Jerman. Dia itu menganggap kaum dia lebih tinggi daripada kaum yang lain. Jadi dia melakukan pembantaian. Nah, terus yang keempat adalah introvert. Nah, introvert ini biasanya susah untuk mendapatkan banyak teman. Tapi sekalinya mempunyai teman, dia tuh mempunyai teman yang dikit tapi semuanya bisa dipercaya. Nah, mungkin sampai